Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon. Nama saya Yuna ini dengan NIM 132113407. Saya dari kelas 3B ABTM, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Keserama. Nah, pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan blue accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Untuk lebih lanjutnya, silakan teman-teman perhatikan dan simak baik-baik penjelasan yang saya berikan. Pembahasan kita mengenai pengungkapan blue accounting dan kontribusinya terhadap PAD Provinsi Maluku. Nah, accounting blue ini merupakan turunan dari accounting blue economy. Blue economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem dalam pendekatan pro ekosistem. Nah, dalam pendekatan blue economy ini memiliki konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan seperti limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut. Nah, aktivitas pemanfaatan laut itu harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung. Itu tidak boleh mencemari laut karena dapat berpengaruh pada habitat biota laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Nah, oleh sebab itu konsep blue economy terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata. Nah, implementasi blue economy ini bertujuan dia menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Jadi dia benar-benar mengarahkan kita masyarakat yang ada di Provinsi Maluku ini untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya laut itu dengan sebaik-baiknya. Jadi salah satu wilayah NKRI yang terkenal dengan keindahan kawasan perairannya adalah Provinsi Maluku, yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautannya 92,4%. Lautannya lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Selain itu juga posisi Provinsi Maluku itu sangat baik karena berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi poros maritim Indonesia. Jadi Maluku ini merupakan poros maritim Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya. Seperti yang diketahui bersama bahwa Provinsi Maluku ini berkarakteristik kepulauan sehingga memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah di sektor kelautan dan perikanan yang sudah dimulai dari tahun 2013 kemarin dan berlangsung sampai 2025 dan mengapit atau menggunakan teknik blue economy. Implementasi atau yang kita sering sebut dengan penerapan itu menggunakan prinsip-prinsip blue economy yang kemudian diturunkan dalam konsep blue accounting yang berorientasi mengkaji dan menguraikan model accounting pada setiap entitas baik profit maupun non-profit. Jadi blue economy ini merupakan turunan dari blue accounting ini merupakan turunan dari blue economy yang dalamnya itu mencakup pembangunan ekonomi yang berbasis darat dan laut yang berkesinambungan. Maksud dari berkesinambungan adalah dia memiliki keseimbangan di lingkungan, baik dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, sama faktor sosial. Untuk lebih lanjutnya lagi kita masuk di slide berikutnya mengenai penelitian yang dilakukan di tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah teman-teman, ini di samping saya sudah meletakkan beberapa penelitian yang membahas tentang blue economy dan blue accounting dari tahun 2014 sampai di tahun 2020. Nah penelitian ini memiliki banyak kemiripan dan bahkan
hampir semua merekomendasikan kepada masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan itu masih kurang dan keterbatasan sarana prasarana dalam mengolah limbah dan sampah sehingga mengancam kelangsungan sektor wisata, pantai dan hayati laut dalam jangka panjang. Itu merupakan hasil penelitian dilakukan dari 2014 sampai tahun 2020. Adalah hasil dari analisis jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya. Berawal dari upaya menganalisis jumlah kunjungan wisatawan pada wisata pantai dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi Blue Accounting di Provinsi Maluku, maka temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku terdapat 2 pengelolaannya ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimua dan Pantai Namalato. Kita bahas satu persatu. Pertama, Pantai Hunimua. Di samping ini terdapat data analisis jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Hunimua pada tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan pada gambar 1 diketahui bahwa daya tarik Pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, yaitu di tahun 2017 sebanyak 131.659 pengunjung dan 2018 sebanyak 139.334 pengunjung. Berikutnya sampai 2019, 2020 sampai dengan 2021. Nah, adapun total kunjungan dari keseluruhan dari 2017 sampai 2021 itu sebanyak 526.445 orang. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020, jumlah kunjungan menurun. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019, sehingga jumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021 jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 3.121 pengunjung. Kemudian kita berlanjut di analisis yang selanjutnya, yaitu Pantai Namalato. Silakan teman-teman perhatikan. Jadi pengunjung di Pantai Namalato dari 2017 sampai 2021 menurut Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, berdasarkan gambar di samping diketahui bahwa daya tarik pada tahun 2017 itu sebanyak 31.000, 2018 itu 31.157, 2019 itu 25.262, dan 2027 itu 29.432. Kemudian di tahun 2021 meningkat menjadi 40.023 pengunjung. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 157.256. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 itu jumlah kunjungan menurun. Di tahun 2020 ke 2021 terjadi lonjakan pengunjungan karena sudah bebas COVID. Sebanyak kunjungannya itu sebanyak 10.000, lonjakan naiknya itu 10.591 kunjungan atau sebesar 58%. Nah kemudian kita lanjut di slide selanjutnya mengenai pendapatan asli daerah. Nah ini PAD atau pendapatan asli daerah wisata di Pantai Namalato. Tidak usah saya jelaskan panjang lebar lagi, silakan teman-teman perhatikan slide ini. Sudah benar-benar tertera dari tahun 2017 sampai 2021 itu mengalami perubahan. Jadi dia total kontribusi keseluruhannya itu sebesar 763.255.575 rupiah. Pesan saya untuk khususnya
masyarakat Maluku dan sekitarnya untuk terus menjaga kebersihan pantai, menjaga kebersihan lingkungan agar pariwisata yang ada di Provinsi Maluku itu dapat terus berkembang, karena dengan itu pendapatan asli daerah juga akan terus bertambah. Nah, cukup pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf atas salah katanya, karena saya juga masih belajar. Jika ada kekurangan saya mohon dimaklumi, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.